Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah mengklik video ini. Di video ini, aku akan menceritakan kisah-kisah kejutan ulang tahun yang berujung maut. Tentu kejadian ini sangat miris dan sangat disayangkan. Sebelum ke kisah pertama, tolong bantu aku untuk klik tombol subscribe-nya bagi yang belum subscribe, agar aku semakin semangat nih bikin videonya. Dan jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya, agar kalian gak ketinggalan kalau aku upload video terbaru lainnya. Aku tungguin ya. Oke, terima kasih teman-teman. Sekarang yuk kita lanjut ke ceritanya. 1. Kejutan Maizatul Farhana. Hal buruk menimpa Maizatul Farhana, siswi kelas 7 SMP di Batam pada hari ulang tahunnya. Ia sempat pingsan di sekolahan karena diberi kejutan ulang tahun oleh teman-temannya. Bahkan, ia sampai berujung depresi. Dan beberapa minggu setelahnya, kondisi Farhana semakin memburuk. Hingga akhirnya, dia harus menghembuskan nafas terakhirnya. Kronologi kejadiannya adalah sebagai berikut. Pada hari itu, tepat pada tanggal 19 November 2010, adalah hari ulang tahun Farhana. Ia masuk sekolah seperti biasanya. Namun, ia sempat meminta sang ayah, Mukhlasin, untuk menjemputnya tepat waktu. Karena ia takut dikerjai oleh teman-temannya. Karena biasanya, setiap ada yang ulang tahun, teman-temannya selalu memberi kejutan dengan cara melempari telur dan tepung. Pada jam pertama saat pelajaran berlangsung, tidak ada masalah yang terjadi. Semuanya berjalan biasa saja. Kemudian, di jam istirahat, Farhana diajak ke kantin oleh temannya. Tanpa rasa curiga, Farhana pun ikut dengan temannya tersebut. Kemudian, teman-temannya yang lain menyiapkan kejutan ulang tahun di dalam kelas, seperti apa yang telah direncanakan. Dan rencana kejutan tersebut pun sudah diketahui oleh wali kelasnya. Rencana ulang tahun yang disiapkan oleh temannya adalah dengan cara memasukkan handphone dan uang sebesar 300.000 milik teman Farhana ke dalam tas Farhana, yang nantinya Farhana akan dituduh sebagai pencuri. Setelah jam istirahat selesai pun, semua murid masuk ke kelas, dan kejutan pun segera dimulai. Kondisi kelas dibuat ribut secara sengaja dengan adanya siswa yang berpura-pura kehilangan handphone dan uangnya. Mendengar keributan di dalam kelas, sang wali kelas pun masuk ke dalam kelas, kemudian menanyakan apa yang diributkan. Setelah itu, murid-murid pun mengadu kalau ada yang kehilangan uang dan handphone. Akhirnya, sang wali kelas pun meminta semua murid untuk maju ke depan. Kemudian, ketua kelas diperintahkan untuk menggeledah tas siswa satu persatu. Dan seperti yang telah direncanakan, uang dan handphone tersebut ditemukan di dalam tas Farhana. Farhana pun kemudian dipanggil oleh wali kelas. Bersamaan dengan itu, teman-teman sekelas Farhana meneriaki Farhana sebagai pencuri. Farhana yang kaget, ia pun langsung syok dan pingsan saat itu juga. Beberapa saat kemudian, akhirnya Farhana sadarkan diri. Ia langsung diberitahu oleh wali kelasnya kalau tadi hanyalah pura-pura. Mereka menjelaskan kalau teman-teman Farhana hanya ingin memberikan kejutan ulang tahun kepada Farhana. Setelah kejadian itu, keesokan harinya, Farhana pun masuk ke sekolah. Namun, ada perubahan yang terjadi pada diri Farhana. Farhana menjadi semakin pendiam, tidak banyak bicara. Ia nampak seperti orang linglung. Bahkan, dia pun tidak bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Farhana pun menceritakan apa yang ia alami pada ibunya. Kemudian, ibu Farhana meminta Farhana untuk melakukan sholat duha agar Farhana menjadi tenang. Kemudian, Farhana pun menuruti saran ibunya. Ia pun melaksanakan sholat duha pada hari itu. Selesai sholat, Farhana menangis sejadi-jadinya. Ia seperti orang yang depresi pada saat itu. Dan hari-hari berikutnya pun kondisi Farhana semakin menurun. Ia pun sempat pingsan kembali.
Akhirnya, kedua orang tua Farhana pun membawa Farhana ke rumah sakit. Hasil dari pemeriksaan dokter, sepertinya Farhana ini mengalami depresi karena syok saat dituduh sebagai pencuri. Selama perawatan berlangsung, Farhana pun tidak bisa makan dan minum. Kondisinya pun semakin memburuk. Dan pada tanggal 16 Desember 2010, Farhana pun menghembuskan napas terakhirnya. 2. Kejutan Sandi. Bukan kegembiraan yang didapat Sandi pada saat ia berulang tahun. Justru ia malah harus kehilangan nyawanya di hari ulang tahunnya. Pada tanggal 26 Desember 2016, teman-teman Sandi mengajaknya untuk bermain futsal di daerah Serpong. Entah siapa yang memiliki ide lebih dulu. Di lapangan futsal tersebut, Sandi malah dikerjain oleh teman-temannya. Ia diikat di tiang listrik yang ada di tempat futsal tersebut sambil disiram oleh air. Tak berapa lama setelah teman-temannya melakukan itu, tubuh Sandi tiba-tiba saja mengalami kejang-kejang. Teman-teman Sandi yang melihat Sandi kejang-kejang langsung meminta tolong kepada petugas di tempat futsal tersebut. Sandi pun segera dilarikan ke rumah sakit pada saat itu. Saat dalam perjalanan ke rumah sakit, saat itu Sandi masih bernapas. Namun sayangnya, saat dilakukan perawatan, ia harus meninggal dunia. Dari hasil penyelidikan, Sandi meninggal karena tersetum di tiang listrik tempat ia diikat. Ternyata, ada kabel yang terkelupas di tiang listrik tersebut, yang menyebabkan aliran listrik di tiang listrik tersebut mengalir ke tubuh Sandi. Keluarga yang ditinggalkan sangat berduka atas kepergian Sandi itu. Terlebih lagi, Sandi ini akan segera menikah dengan kekasihnya. Namun sekarang rencana tinggal rencana, karena Sandi pun sudah meninggal dunia. 3. Kejutan Ida. Kejutan ulang tahun mematikan kali ini harus merenggut 2 korban jiwa, di mana tragedi ini terjadi setelah kejutan diberikan. Kejadian itu terjadi pada tanggal 21 Maret 2021 di Kabupaten Bogor. Pada saat itu, Ida yang berulang tahun dilempari telur dan terigu oleh teman-temannya. Ida yang merasa badannya tidak nyaman, kemudian ia pun segera pergi untuk membersihkan dirinya ke Sungai Cianiwung. Teman-teman yang lain pun ikut mengantarkan Ida ke sungai tersebut. Namun saat sudah tiba di bibir sungai, tiba-tiba saja ada salah satu teman Ida yang mendorong Ida hingga terjebur ke dalam sungai. Salah satu teman Ida yang berinisial SA tepat ada di belakangnya saat itu. Dan Ida pun sempat menarik SA untuk berpegangan tangan. Namun sayangnya keduanya malah ikut terjebur. Aliran sungai yang begitu deras, begitu cepatnya menghanyutkan Ida dan SA pada saat itu. Kemudian, teman-teman Ida pun meminta tolong kepada warga sekitar. Beberapa saat kemudian, Ida pun ditemukan 3 km dari lokasi kejadian. Kondisinya masih hidup pada saat itu. Namun sayangnya, ketika dibawa ke rumah sakit, Ida pun harus menghembuskan nafas terakhirnya. Sementara rekannya, SA, ditemukan 5 km dari lokasi kejadian. Dan malangnya, SA ditemukan dalam keadaan yang sudah meninggal dunia. 4. Kejutan Rian Haryanto. Tragedi kejutan ulang tahun yang malang kali ini terjadi pada Rian Haryanto pada tanggal 22 Februari 2020. Saat itu, Rian dan teman-temannya berkumpul di underpass Kulon Progo. Teman-teman Rian berencana untuk merayakan ulang tahun Rian di sana. Mereka pun berbincang-bincang sambil bersenda gurau di atas underpass tersebut. Namun tiba-tiba saja, ada salah satu teman Rian yang mendorong Rian hingga terjebur ke dalam underpass tersebut. Underpass tersebut memiliki kedalaman yang cukup dalam, yaitu 3 meter. Entah siapa yang mendorongnya.
Dua orang teman Rian yang mengetahui Rian tidak bisa berenang akhirnya menceburkan diri untuk membantu Rian. Namun sayangnya mereka tidak berhasil menyelamatkan Rian karena kelelahan. Kemudian 3 teman Rian yang lainnya ikut menceburkan diri untuk saling membantu. Sementara 1 teman Rian yang lainnya mencari bantuan kepada warga. Sayangnya, saat para warga sudah datang, Rian pun tidak berhasil diselamatkan. Di hari naas tersebut, keluarga Rian sebetulnya sudah menyiapkan tumpeng dan kue untuk Rian beserta teman-temannya. Namun entah mengapa, Rian lebih memilih pergi ke underpass dengan teman-temannya terlebih dahulu. Kejadian yang menimpa Rian ini ternyata bukan kali pertama terjadi, karena sebelum Rian tenggelam, beberapa waktu sebelumnya, ada warga yang tenggelam juga di dalam underpass tersebut. Karena adanya masalah pada pompa air, menyebabkan underpass tersebut terisi air dengan penuh, walaupun pada saat itu sedang musim kemarau. Pada akhirnya, underpass tersebut pun menjadi perhatian pemerintah setempat. Mereka pun akan segera menyelesaikan masalah ini sebelum ada korban jiwa selanjutnya. 5. Kejutan Ajrul Amin. Kejutan ulang tahun mematikan kali ini harus merenggut 2 korban jiwa sekaligus. Tragedi ini terjadi di sebuah universitas di Lampung pada tanggal 7 Oktober 2019. Kala itu, Ajrul Amin dan teman-temannya ingin merayakan ulang tahun Ajrul di embung kampus. Mereka pun pergi bersama-sama ke sana. Saat berbincang-bincang di sekitaran embung kampus, tiba-tiba salah seorang teman Ajrul, Iqbal Firmansyah, mengisengi Ajrul dengan cara melemparkan sepatu Ajrul ke tengah embung. Ajrul pun dengan terpaksa mengambil sepatunya tersebut. Namun naas, saat ia berusaha untuk mengambil sepatunya ke tengah embung tersebut, ia harus tenggelam. Iqbal yang merasa bersalah dan melihat Ajrul tenggelam, segera berlari untuk menolong Ajrul dan berenang ke tengah embung. Namun sayangnya ketika di tengah-tengah, Iqbal pun malah ikut tenggelam. Teman-teman lainnya segera meminta bantuan ke pihak kampus. Akhirnya sejam kemudian, Iqbal pun berhasil diangkat dari embung tersebut. Namun dalam kondisi yang sudah tidak bernyawa. Dan 25 menit kemudian, Ajrul pun ditemukan dalam kondisi yang sudah tidak bernyawa. Keluarga korban sangat terpukul atas kejadian tersebut. Nah, demikian teman-teman 5 kisah kejutan ulang tahun yang harus berakhir secara tragis. Dengan adanya kejadian ini, aku berharap banget nih teman-teman, kalau mau kasih kejutan ke teman kalian yang sedang berulang tahun, kasih kejutan yang wajar-wajar aja, yang sekiranya aman. Semoga kisah-kisah ini bisa menjadi pembelajaran buat kita semua untuk bersikap lebih bijak dan dipikirkan lebih panjang untuk melakukan apapun. Segitu dulu teman-teman ceritanya. Terima kasih banyak untuk yang sudah menonton sampai selesai. Tolong bantu di like dan di share ke teman-teman kalian kalau kalian suka video ini. Terima kasih semuanya.